Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini diberi kesehatan, diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa dapat belajar kembali, sinau bersama metode Amsalati. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi kita Muhammad SAW kepada keluarga dan para sahabatnya. Amin amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat sekalian, bahwa metode Amsalati adalah merupakan sebuah metode praktis mendalami Al-Quran dan membaca kitab kuning. Ini adalah untuk program pemula, baik pemula anak-anak atau pemula dewasa. Untuk anak-anak bisa dimulai apabila sudah pasca TPQ dan bisa membaca tulis Latin dengan lancar, tentunya Al-Quran lancar dan tulisan lancar. Oke. Dan bagi sahabat-sahabat yang menginginkan untuk mengikuti pelatihan metode Amsalati baik perorangan atau secara jamaah, silakan hubungi nomor kami di 085259717000. Pembelajaran bisa dilakukan secara online atau offline. Online bisa di Google Meet, TikTok, IG, dan di Zoom serta di WA sesuai dengan kemauan dan kenyamanan saat dilaksanakan online. Maksud kami cuaca sangat mendukung. Baik, bahwa Amsalati adalah dikarang oleh Kiai Haji Taufiqur Hakim Jepara. Ini adalah sebuah metode yang praktis dan cepat, lebih cepat dan lebih memahami, mendalami gramatika Arab dan mendalami Al-Quran untuk membaca kitab kuning. Jadi bagi yang sudah tahfidz Al-Quran, tidak hanya sekedar hafal pelajaran Al-Qurannya, tidak sekedar hafal Al-Quran, melainkan dapat mengurai materi-materi yang ada di dalamnya sesuai dengan kaidah nahwiyahnya. Begitu juga untuk membaca kitab kuning atau kitab gundul. Materi berikutnya adalah masih di tetap jilid 1 bab 1 sampai di huruf jer, karena materi jilid 1 bab 1 itu adalah pengenalan huruf jer dan pengaruhnya serta kemaknannya. Nah, kali ini adalah yaitu pengenalan huruf jar yang berupa ka. Dalam belajar metode Amsalati yang perlu diperhatikan adalah bahwa memiliki salah satunya adalah Khulasatul Ibnu Malik, yaitu ringkasan daripada Alfiyah Ibnu Malik yang menjadi bahan materi atau dasar di setiap materi Amsalati. Dari jilid 1 sampai dengan jilid 5, kemudian ada rumus dan kaidah. Ini adalah merupakan ringkasan materi dari jilid 1 dan jilid 5, serta ada penambahan-penambahan tanya jawab yang tidak terdapat di dalam materi jilid 1 dan jilid 5. Ada berapa bukunya? Bukunya satu paketnya ada 10 buku, jilidnya sebanyak 5, kemudian ditambah khulasoh dan rumus dan kaidah, serta ada tatimah 1 dan tatimah 2, dan dilengkapi dengan sorfiyah dengan metode Amsalati, yaitu sorfiyah yang dilengkapi dengan kaidah iqlal. Baik, cara belajarnya adalah bagaimana cara belajar metode Amsalati. Cara belajar metode Amsalati adalah pertama, guru membaca judul, yaitu huruf jer yang ada di atas. K bermakna seperti bagaikan. Kalau Jawanya koyo. K bermakna seperti bagaikan. Yang mana? Yang sesuai. Bisa seperti, bisa bagaikan. Kalau Jawa, ya koyo. Kemudian di sini tanpa harokat, maka cara membacanya adalah ka tanpa harokat dibaca ka menjadi ka. Cara membacanya
ka tanpa harokat dibaca ka menjadi ka. Membaca ayat dua kali, pertama tanpa wakaf, kedua dengan wakaf. Tanpa wakaf ada untuk nahwianya, dengan wakaf adalah untuk tajwidnya, karena ini adalah contohnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Mathaluhum kamathalil ladzi, anak mengikuti. Mathaluhum kamathalil ladzi. Setelah itu kemudian di bawah ka adalah huruf jar, dasarnya ka huruf al-jarri wa yamin ila hatta khala khasha'adan fi'an ala manzurub balamu kaywahun wata wal kafu wal bawala alla wa mata. Yang bermakna Jawa ada di atas, yang Indonesia di bawah. Huruf jar itu baru pamin dan ilah hatta khala khasya ada fi'an alamut munzurub balam dan kaiwahu dan ta, huruf kaf dan badan la ala dan mata. Itulah tadi tentang huruf-huruf, bahwasanya ka adalah huruf jar. Kemudian huruf hukumnya mabni atau tetap, dasarnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana, dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana, dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Jadi tadi sudah pertama tentang ka adalah huruf jar, kedua dengan dasar kemabniannya huruf jar, dan ketiga lafal yang berada setelah huruf jar. Matali, lafal setelah huruf jar hukumnya jar. Jadi lafal-lafal saja yang berada setelah huruf jar itu hukumnya jar. Matali, tanda jarnya kasroh, dasarnya farfa bi dhammin wasiban fathan wajur kasran ka zikrullahi abadahu yasur walazim bi taskinin wa ghairu ma dzukir yanubun nahwu ja'akhu bani namir rafa dhammah nasab fatah jazm sukun jar kasra zikirullah Allah dengan tekun rafa dhammah nasab fatah jazm sukun jar kasra zikirullah Allah dengan tekun. Jadi seperti itu cara banyak. Untuk tanpa al dan tanpa tanwin ini ada pembahasan berikutnya. Jadi tanpa al dan tanpa tanwin adalah ada pembahasan berikutnya. Lalu ka yang bagaimana huruf jar? Ingat huruf jar ada di depan, bukan ka yang ada di belakang seperti ulaika. Ini bukan huruf jar. Ka huruf jar itu ka yang berada di awal, bukan di belakang. Karena namanya huruf jar itu adalah kata depan. Huruf jar artinya kata depan. Jadi huruf yang berada di depan memang. Jadi kalau ka ada ka ini di belakang, maka ini bukan huruf jar. Yang huruf jar yang di depan. Nah, kadzalika, maka yang huruf jar yang di depan, bukan yang di belakang. Karena huruf jar itu adalah kata depan. Baik. Pertama tanpa wakaf untuk nahwiannya, kedua dengan wakaf untuk tajwidnya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Tanpa wakaf, hu, ha, hi. Ini yang menentukan adalah nahu kesesuaiannya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi.
Ini adalah untuk tajwidnya. Jadi cara membacanya, pertama tanpa wakaf untuk mengetahui bacaan nahwiyahnya, kedua dengan wakaf karena ini adalah Al-Quran untuk tajwidnya. Setelah dibaca 2 kali, maka berikutnya yang bergaris bawah atau yang menjadi pembahasan dibahas, diurai di bawah ada petunjuknya. Ini namanya i'rab dengan menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia, tidak menggunakan ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi, tidak, tapi i'rabnya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ka yang bergaris bawah, ka adalah huruf jar, dasarnya ada huruf al-jarri wa ya min ila hatta qala khasha'ada fi an ala mudmanzurub ballamu kaywa wata wal kafu wal bawal illa wa mata. Huruf jar itu baru pamin dan ilah hatta qala khasha'ada fi an ala mudmanzurub ballam dan kaywa dan ta. Huruf kaf dan badan la'ala dan mata. Berikutnya semua huruf di sini. Tadi tentang ka adalah huruf jar sudah kita bahas dengan dasarnya yang ada di Alfiyah, dan kemudian pembahasan berikutnya tentang kemabniannya huruf. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Jadi semua huruf termasuk huruf jar itu hukumnya mabni atau tetap. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana, dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana, dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Lah kah mabni apa? Ka mabni fathah, selamanya ka, tidak akan ki atau tidak akan ku, tapi ka. Setelah membaca tadi dasarnya ka adalah huruf jar, begitu juga bahwa semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni, maka lafal setelah huruf jar. Karena apapun bentuknya lafal yang berada setelah huruf jar itu hukumnya jar. Hanya saja tanda jarnya itu berbeda-beda. Ada yang jarnya dikira-kirakan, ada yang jar dengan menggunakan ya, bahkan ada yang jar dengan menggunakan fathah. Kapan? Sesuai dengan babnya nanti. Nah ini nih, zalika dalam hal jar majrurun dengan ka. Tanda jarnya tidak dengan kasroh. Kenapa? Alasannya pada berikutnya. Alasannya pada berikutnya. Ada di bab berikutnya nanti, di bab zalika, di bab isyarah. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut berikutnya. Au kasaybim minas samai. Jadi a iu-nya dibaca karena ini adalah untuk menyesuaikan dengan kaidah nahwiyahnya. Yang kedua dengan waqaf untuk menyesuaikan tajwidnya karena ini contohnya adalah Al-Quran. Au kasaybim minas sama. Yang bergaris bawah ka adalah huruf jar. Jadi ka-nya adalah huruf jar. Dasarnya ada huruf al-jarri wa ya min ila hatta qala khasha'ada fi an ala mutmanzurub ballamu kaywahun wata wal kafu wal bawal illa wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ilah hatta qala khasha'ada fi an ala mutmanzurub balam dan kaywawu dan ta. Huruf kaf dan ba dan la ala dan mata.
semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni atau tetap. Mabni apa? Tetap. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina, ini menjadi dasar kemabnian semua huruf. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana, dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana, dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Nah, berikutnya jadi ka huruf jar, semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Ka mabni fathah. Berikutnya pembahasan ketiga. Jadi pertama tentang huruf jar, dua tentang kemabniannya, tiga tentang pengaruhnya huruf jar. Bahwa lafal yang berada setelah huruf jar itu hukumnya jar atau disebut majrur. Majrur itu dijarkan. Apa yang mengejarkan? Ka. Jadi ka huruf jar, soyibin lafal yang berada setelah huruf jar. Hukumnya, jadi semua lafal yang berada huruf jar, yang berada setelah huruf jar hukumnya jar. Soyibin tanda jarnya kasroh, makanya tidak dibaca kasoyiban atau kasoyibun. Kenapa? Karena hukumnya jar sebab berada setelah huruf jar yaitu ka, maka hukumnya jar. Nah, soyibin tanda jarnya kasroh. Dasarnya tanda jar kasroh ini adalah menjadi dasar bahwa i'rab ada 4, rofa dhamma, nasab aslinya fathah, jar aslinya kasroh, dan jazm aslinya sukun. Dasarnya farfa bil dhammin wa usiban fathan wajur kasrun ka zikrullahi abdahu yasur wajzim bi taskinin wa ghairu madhukir yanubundah uja akhu bani namir rafa dhammana sofa jazm sukun jar kasrah zikirullah Allah dengan tekun rafa dhammana sofa jazm sukun jar kasrah zikirullah Allah dengan tekun. Jadi tanda jarnya dengan kasrah. Nah berikutnya, jadi kalau yang jar kasroh masih ada bagian dari sini, tapi kalau yang jar dengan ya, jarnya dikira-kirakan, jarnya fathah, ada bab masing-masing. Nah untuk di sini soyibin, kenapa dengan tanwin kok tidak kasoyibi? Karena tidak ada al. Jadi soyibin dengan tanwin, bin bukan bi tapi bin. Kenapa dengan tanwin? Tanda jarnya karena tidak ada al. Jadi kasrahnya kasrah tanwin, kasrah tain, sebab tidak ada al. Kalau ada al, seperti ma'in menjadi ada alnya minal ma'ih tanpa tanwin. Dasarnya wa yudhafu tanwinu fil ismi idza dakhala fihi al wa bil aksi kadza. Isim jika ada al tanwin dibuang, bila tidak ada al tanwin dipasang. Isim jika wa yudhafu tanwinu fil ismi idza dakhala fihi al wa bil aksi kadza. Isim jika ada al tanwin dibuang, bila tidak ada al tanwin dipasang. Seperti itu. Jadi isim jika ada al tanwin dibuang, dan bila tidak ada al maka tanwin dipasang. Baik, berikutnya adalah seperti ini minas sema, ini materinya sudah selesai. Ya, tanpa harokat, tidak bergaris, ini sudah selesai. Huruf jar min ada pembahasan awal. Min bertemu dengan al maka dibaca minal. Aslinya apa? Min. Karena huruf jar min itu hukumnya mabni. Ya min. Lah kok nah? Ya bertemu dengan al. Tapi ini ada min, itu sukun, mabni sukun.
Jadi minas sama'i. Kenapa tidak minas sama'ah atau minas sama'u? Karena lafal as-sama'i berada setelah huruf jer, yaitu min, hukumnya jer. Dan berada setelah huruf jer, hukumnya jer. Tanda jernya kasroh. Farfa bidomin tadi tanpa tanwin karena ada al. Seperti itu ya. Kalau sayyibin dengan tanwin. Kenapa dengan tanwin? Karena tidak ada al. Nah, kalau ada al seperti ini, tanpa tanwin karena ada al. Seperti itu. Baik. Contoh berikutnya. Kamain anzalnahu minas samai. Tanpa waqaf. Karena itu nahwiyahnya, jadi minas sama atau u atau i, jadi biar jelas. Jadi untuk mengetahui nahwiyahnya. Kemudian kedua dengan waqaf adalah untuk tajwidnya. Kama in anzalnahu minas sama. Setelah itu dua kali maka kemudian diurai. K-nya ini cara mengurainya ada di sini. K adalah huruf jer. Jadi K-nya adalah huruf jer. Mana dasarnya bahwa K huruf jer? Ini di alfiah. Haka huruf al-jarri wa yamin ila hatta khala khasha'ada fi'an ala mutmanzuru ballamu kaywahun wata wal kafu wal bawa la'illa wa mata. Huruf jar itu baru pamin dan ilah hatta khala khasya ada fi'an alamut manzurub balam dan kaiwawu dan ta huruf kaf dan ba dan la'alla dan mata. Itu tentang dasar di alfiyah bahwa K ada huruf jar. Apa saja huruf jar, bukan hanya K. Huruf jar min ila hatta khala hasya ada fi an ala munduruba li kai wataka bi la alamata. Dasarnya ini. Setelah mengetahui bahwa K adalah huruf jar, K wal kafu dan K adalah huruf jar, maka di kaidah ini di materi sudah disebutkan berikutnya huruf hukumnya mabni atau tetap. Jadi semua huruf termasuk huruf jar itu hukumnya mabni. Mana dasarnya kemabnian huruf ini di alfiah? Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana. Dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana. Dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Laka mabni apa? Mabni fathah K. Dua kali pembahasan, pertama tentang pengenalan huruf jar, K adalah huruf jar. Yang kedua tentang kemabnian huruf termasuk huruf jar. Tadi K mabni fathah. Berikutnya adalah membahas lafal yang berada setelah huruf jar. Lafal yang berada setelah huruf jar itu berhukum jar atau majrur. Maka sebutannya adalah jar majrur. Nah, hukumnya jar ma'in. Apa tanda jarnya? Kasroh. Itulah tidak dibaca kamaan atau kamaun. Kenapa? Karena lafal ma'in hukumnya jar. Kenapa jar? Karena berada setelah huruf jar. Apa huruf jarnya? K. Jadi lafal yang berada setelah huruf jar hukumnya jar. Lah, tanda jarnya ma'in ini menggunakan apa? Tanda jarnya menggunakan kasroh. Ini tanda jar kasroh. Aslinya jar itu adalah jar kasroh. Aslinya kasroh. Ada yang jar dikira-kirakan, ada jar dengan ya, ada jar dengan fathah. Tapi aslinya jar itu adalah kasroh.
dasarnya farfa min dhammin wamsiban fathan wajur kasran ka zikrullahi abadahu yasur warzim bi taskinin wa ghairu mazukir yanubun nakuja akhu bani namir rafa dhammana sofat hajazam sukun jar kasra zikirlah Allah dengan tekun rafa dhammana sofat hajazam sukun jar kasra zikirlah Allah dengan tekun. Jadi i'rab ada 4, ada i'rab rafa aslinya dhamma, i'rab nasab aslinya fathah, i'rab jar aslinya kasrah, dan i'rab jazm aslinya sukun. Total semuanya ada 4. Berikutnya kamain. Kenapa dengan tanwin? Karena tidak ada al, tidak kalmai. Kalau ada al maka tanpa tanwin. Jadi ini dengan tanpa al maka dengan tanwin. Kalau ada al tanpa tanwin. Jadi di sini kamain, mengapa dengan tanwin? In, karena tidak ada al. Dasarnya wa yughzafu tanwinu fil ismi idza dakhala fihi al wa bil aksi kadza. Isim jika ada al tanwin dibuang, bila tidak ada al tanwin dipasang. Wa yughzafu tanwinu fil ismi idza dakhala fihi al bil aksi kadza. Isim jika ada al tanwin dibuang, bila tidak ada al tanwin dipasang. Jadi seperti itu. Kemudian minas samai bisa diurai juga. Minas samai ini tanpa harokat. Bisa lagi jadi sesuai dengan materi. Diterangkan lagi tidak apa-apa. Jadi min kan sudah ada di awal. Min adalah huruf jar. Dasarnya haka huruf al-jarri itu tadi. Semua huruf termasuk huruf jar bukannya mabni. Dasarnya wa kullu harfin. La min mabni apa? Min mabni sukun. Jadi min mabni sukun, min mabni sukun, sukun. As-samai lafal yang berada setelah huruf jar, hukumnya jar, tanda jarnya kasroh, tanpa tanwin karena ada al. Seperti itu intinya. Jadi dengan berulang-ulang maka akan hafal dan paham. Cara membaca pun ke bawah, bukan ke samping, tapi ke bawah. Baik, berikutnya. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ka diurai, ada di sini cara mengurainya. Ka adalah huruf jar, dasarnya haka huruf al-jarri wa yamin ila hatta khala khasha'a dafi'an ala mutmunzurub balamu kaywa gunnata wal kafu wal bawala wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khala hasya'a dafi'an ala mutmunzurub lam dan kaywahu dan ta huruf kaf dan badan la Allah dan mata. Baik, setelah tahu dengan dasarnya, dasar alfiyah bahwa ka itu adalah huruf jar, kemudian tentang kemabnian huruf jar. Bukan hanya huruf jar, secara umum huruf hukumnya mabni atau tetap. Mabni itu tetap. Tetap bagaimana? Ka tetap ka mabni fathah. Min tetap min mabni sukun, itu dimaksud. Jadi tidak ada berubah, tidak berubah-ubah karena huruf hukumnya mabni. Apa dasarnya atau bagaimana dasarnya huruf mabni itu? Ini yang di alfiyah, bahwa semua huruf itu hukumnya mabni.
Ingat, yang dimaksud huruf bukan huruf hijaiyah, tapi huruf yang mempunyai makna. Seperti min bermakna dari, ka bagaikan atau seperti itu. Jadi huruf yang mempunyai makna, bukan huruf hijaiyah. Nah, semua huruf itu hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana, dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana, dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Nah, berikutnya tadi pertama tentang ka adalah huruf jar, sudah dasarnya yang ada di alfiyah. Huruf kan huruf jar kan, huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni, baru saja kita ikuti wa kullu harfin, itu menjadi semua huruf hukumnya mabni. Pembahasan berikutnya lafal setelah huruf jar. Matali, lafal berada setelah huruf jar. Bagaimana lafal yang berada setelah huruf jar? Hukumnya jar atau majrur. Majrur itu dijarkan. Apa yang mengejarkan? Ka. Lalu apa tanda jarnya? Kamasali, li kasroh. Makanya tidak dibaca kamasala atau kamasalu, tapi dibaca kamasali. Kenapa? Karena berada setelah huruf jar. Hurufnya huruf apa? Ka. Tanda jarnya dengan apa? Kasroh. Ini tanda jar kasroh, dasar di alfiyah. Farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abadahu yasur wajim bi taskinin wa ghairu madzukir yanubun uja akhu bani namir rafadha mana sofat hajazam sukun jar kasroh zikirlah Allah dengan tekun rafadha mana sofat hajazam sukun jar kasroh zikirlah Allah dengan tekun. Jadi rafa aslinya dhamma, nasab aslinya fathah, jar aslinya kasroh, jazm aslinya sukun, seperti itu. Kemudian lah di sini tanpa al tanpa tanwin, pembahasan berikutnya ada di dalam materi berikutnya tanpa al dan tanpa tanwin, seperti itu. Baik, bagi sahabat-sahabat yang menginginkan untuk bisa bergabung di pelatihan ini, silakan kirim nomor WA atau langsung japri DM di nomor saya, bisa yang akan pelatihan 085259717000. Sekian dulu materi kali ini, semoga bermanfaat dan barokah. Oke, jangan lupa juga kunjungi di TikTok dan IG Mahfudz Razi, serta di Facebook Amsilati Spasi Indonesia. Kunjungi juga di YouTube channel Mahfudz Razi. Dari kami akhiri dengan mengucapkan wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.